because we both know you've been... Best vacation ever. Up front. Which one? Pria ini bernama Hank Palmer, merupakan seorang pengacara ternama di negara bagian Illinois. Hank selama ini selalu membela klien-kliennya yang bersalah. Karena menurut Hank, klien yang tidak bersalah tidak mampu untuk membayarnya. Pagi itu, Hank sedang menghadiri persidangan kliennya. Hank mengatakan jika dia memenangkan kliennya, maka itu adalah kesalahan dari Katan yang merupakan pengacara dari korban kliennya. Katan dianggap tidak mampu untuk membela kliennya. Karena klien Hank sebenarnya bersalah dengan kejahatan penipuan dan penggelapan uang 140 juta dolar. Namun saat sidang dimulai, Hank menerima voice note dari kakaknya yang bernama Glenn Palmer, yang mengatakan bahwa ibunya bernama Mary Palmer baru saja meninggal dunia. Hank pun meminta sidang lanjutan kepada hakim Stanley Carter yang saat itu memimpin sidang. Di rumah, Hank menjelaskan kepada putrinya yang bernama Lauren Palmer bahwa dia akan pergi ke Carlinville, Indiana untuk menghadiri pemakaman ibunya. Lauren ingin ikut, namun Hank tidak mengizinkannya. Don't eat it before breakfast. Istri Hank yang bernama Lisa Palmer berniat untuk membantu Hank berkemas. Namun Hank menolak dan mengatakan bahwa setelah perceraian mereka, Lauren akan ikut bersama Hank. Hank dan Lisa akan bercerai dikarenakan Lisa berselingkuh dengan teman kuliahnya yang bernama Josh. Sesampainya di rumah duka, Hank menghampiri jasad ibunya yang sudah terbaring. Tidak lama datang adik Hank bernama Dale Palmer dengan sebuah kamera tuanya. Dan disusul kakak Hank yang bernama Glenn Palmer. Hank dan Glenn terlihat canggung setelah 20 tahun tidak bertemu. Hank kemudian mendatangi kantor pengadilan di sana, di mana saat itu sedang ada sidang yang dipimpin oleh Joseph Palmer. Tidak lain ayah dari Hank. Joseph merupakan seorang hakim ternama di Carlinville. Baru setelah di rumah, Joseph menyadari kedatangan Hank. Terlihat pertemuan mereka cukup dingin dan canggung. Saat Hank masuk ke kamarnya, Hank terkejut karena banyak barang Joseph yang disimpan di kamar itu. Terlihat Joseph tidak pernah berpikir Hank akan kembali ke rumah itu sehingga kamar Hank dijadikan sebuah gudang. Keesokan harinya, Hank mendatangi restoran untuk sarapan. Hank datang dengan kesal karena tidak diajak sarapan bersama. Namun Glenn berdalih bahwa mereka selalu ke situ setiap Sabtu selama beberapa tahun terakhir. Saat mereka meninggalkan Hank yang akan sarapan, tiba-tiba seorang wanita bernama Samantha mendatangi Hank. Samantha ini merupakan pacar Hank saat SMA di Carlinville. Hank terkejut bisa bertemu dengan Samantha setelah 20 tahun lamanya tidak bertemu. Malamnya, saat Hank, Glenn, dan Dale berkumpul, Joseph datang dan mengatakan akan pergi untuk membeli bahan makanan. Joseph juga mengucapkan terima kasih kepada Hank karena sudah datang ke pemakaman ibunya. Glenn kemudian mengajak Hank pergi ke bar untuk minum bersama. Dale mengatakan Joseph masih sering memancing di danau tempat mereka kecil dulu. Joseph pergi ke sana setiap hari Rabu untuk bermain catur dengan Dr. Morris. Tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal mencoba mengajak ribut dengan mengatakan Dale adalah orang keterbelakangan mental dan Joseph yang brengsek. Glenn marah dan mencoba memukul salah satu dari orang tersebut. Namun disela oleh Hank dan mengatakan apabila insiden keributan terjadi, maka hukuman berat akan menanti orang-orang tersebut.
karena Hank menduga orang-orang tersebut masih dalam status pembebasan bersyarat atas kejahatan yang dilakukan ditambah merendahkan seorang hakim. Mendengar hal itu, orang-orang tersebut langsung pergi menjauh. Seorang wanita muda bernama Carla yang dari tadi melihat Hank kemudian memanggilnya. Mereka pun bercengkrama dan selanjutnya keesokan harinya saat di garasi, Hank melihat lampu mobil Joseph yang rusak serta baret di pinggir mobil. Namun, Joseph malah menuduh anak Glenn yang merusaknya. Hank pun membela Glenn dengan mengatakan bahwa Joseph saat itu sedang kacau dikarenakan istrinya yang baru saja meninggal. Sehingga Joseph hilang kendali saat berkendara dan menabrakkan mobilnya. Joseph marah dan mengatakan kepada Hank karena tidak bisa mengurus pernikahannya dengan Lisa dan mengatakan kepada Glenn dan Dale bahwa Hank dan Lisa akan bercerai. Hank pun marah dan mengatakan tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Di dalam pesawat, Glenn menelpon dan mengatakan bahwa Joseph dipanggil ke kantor polisi. Polisi menduga Joseph telah menabrak seseorang karena polisi menemukan mayat di jalan. Hank langsung membatalkan kepulangannya dan mendatangi kantor polisi. Saat Joseph ditanyai polisi terkait mobil yang rusak, Hank mengatakan bahwa mereka tidak bisa menduga Joseph telah menabrak seseorang karena tidak ada saksi yang melihat Joseph sedang mengemudi. Joseph pun diperbolehkan pulang, namun mobilnya disita untuk keperluan penyelidikan. Di perjalanan pulang, Joseph mengatakan bahwa dia tidak ingat telah menabrak seseorang. Keesokan harinya, polisi datang dan mengatakan ahli forensik menemukan darah di mobil Joseph. Darah tersebut adalah darah Mark Blackwell. Blackwell merupakan mantan narapidana karena telah membunuh pacarnya yang berusia 16 tahun dengan cara membenamkan kepalanya ke dalam air hingga mati lemas. Joseph saat itu menghukum Blackwell selama 20 tahun penjara dan baru saja bebas pada bulan April 1994. Joseph kemudian dibawa ke kantor polisi untuk didata dan ditahan sambil menunggu sidang pendahuluan. Namun Joseph dijamin oleh Hank sehingga Joseph diperbolehkan pulang. Saat menuju mobil, tiba-tiba ibu dari Blackwell datang dan mengatakan Joseph telah membunuh putranya dan kemudian meludahi kaca mobil Hank. Di perjalanan, Joseph yang marah kemudian turun dari mobil dan mengatakan bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan. Joseph telah menyewa pengacara terbaik yang jujur yang berasal dari kota itu dengan integritas dan dihormati oleh para hakim. Hank pun menyusul turun dari mobil. Keesokan harinya, Hank menemani Joseph bertemu dengan pengacara yang telah dipilih yang bernama Kennedy. Persidangan nantinya akan dipimpin oleh Hakim Warren yang terkenal adil dan tegas. Hakim Warren sudah menunjuk jaksa penuntut bernama Dwight Dickham. Pada sidang pendahuluan, hakim mendengarkan presentasi bukti-bukti hingga terverifikasi serta argumentasi oleh kedua belah pihak. Berdasarkan beberapa saksi, diketahui bahwa Blackwell meninggal di tempat akibat pendarahan hebat pada organ dalam yang disebabkan luka-luka akibat tertabrak mobil. Menurut penjaga Toserba saat itu, Joseph dan Blackwell sempat bertemu dan saling bertatapan di depan lemari pendingin. Atas saksi-saksi dan bukti yang diberikan oleh Dickham, maka pengadilan memutuskan untuk melanjutkan kasus itu ke sesi penuntutan. Keesokan harinya, pada headline surat kabar, sudah ada berita Joseph dituntut atas kasus pembunuhan. Joseph memanggil Hank dan mengatakan bahwa Kennedy mengundurkan diri karena merasa masih kurangnya pengalaman. Joseph juga mengatakan bahwa pada malam itu dia berada di Toserba untuk membeli telur. Karena jalan pulang yang terendam banjir, maka Joseph memutar balik mobilnya. Namun setelah itu dia sudah tidak ingat lagi. Mendengar hal itu, Hank membuat kontrak sederhana kepada Joseph. Walaupun awalnya Joseph mengatakan akan mempertimbangkannya. Namun ternyata Joseph setuju Hank menjadi pengacaranya. Hank mendatangi Dale yang sedang mengedit sebuah film. Hank bertanya
apakah benar Joseph setiap Rabu bertemu dengan Dr. Morris untuk bermain catur. Padahal Joseph tidak bisa bermain catur dan tidak suka dengan dokter. Dale pun memperlihatkan bukti rekaman video Joseph dengan Dr. Morris. Saat Hank dan Joseph mendatangi lokasi kejadian tabrakan, Hank menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Joseph bahwa dia saat itu tidak mabuk. Namun Joseph sedang sakit. Sudah 1 tahun ini Joseph sakit kanker di saluran pencernaannya dan saat ini Joseph masih menjalani kemoterapi. Mengetahui hal itu, Hank mengatakan bahwa Joseph dapat memberitahukan hal itu kepada hakim untuk mendapatkan simpati mereka. Namun Joseph menolak dan mengatakan hal itu akan berdampak pada putusannya yang dianggap tidak kompeten selama 1 tahun ini. Dan akan menghancurkan reputasinya yang telah menjadi hakim selama 42 tahun di kota itu. Hank menemukan dan memakai baju lama yang dia temukan di dalam kamarnya. Hank bersepeda menyusuri jalan hingga terjatuh. Kemudian Hank bertemu dengan Samantha. Samantha mengajak Hank untuk ikut dengannya ke kota. Di dalam mobil, Hank terkejut karena ada Carla yang ternyata putri dari Samantha. Hank menjadi canggung, namun berbeda dengan Carla yang tampak gembira bertemu Hank. Carla ternyata lahir di bulan Februari tahun 1990 dan kuliah di Fakultas Hukum sama seperti Hank. Law. Di bandara, Hank menjemput putrinya Lauren yang akan berlibur beberapa hari di sana. Lauren untuk pertama kalinya bertemu dengan Joseph. Tanpa disangka, Joseph sangat senang dengan kedatangan Lauren. Joseph ternyata sudah menunggu sangat lama demi hari itu tiba. Keesokan harinya di tempat pemancingan, Hank menanyakan kepada Dr. Morris terkait Joseph yang pada saat tertentu menjadi hilang ingatan. Dr. Morris mengatakan bahwa itu merupakan efek dari kemoterapi. Hank meminta dukungan Dr. Morris untuk argumen itu. Namun Dr. Morris meragukan apakah Joseph mau menceritakan penyakitnya. Selain itu dia juga terikat kode etik dokter. Dr. Morris menambahkan kanker Joseph sudah stadium 4 sehingga sudah sangat terlambat untuk dapat disembuhkan. Lawyer seems popular lately. Setelah beberapa hari di sana, Hank pun mengantarkan Lauren ke bandara untuk pulang kembali ke kota. Vacation ever. Penasaran dengan gestur Lauren, Hank mencoba melihat buku alumni SMA yang ada di gudang rumahnya. Hank dan Samantha berkencan bulan April 1989. Dan 9 bulan setelahnya, tepatnya bulan Februari 1990, Carla lahir. Di persidangan, ibu dari Blackwell bersaksi. Dia mengatakan sangat bahagia saat Blackwell bebas dari penjara. Namun kebahagiaan itu direnggut oleh Joseph. Hank tidak tinggal diam. Hank bertanya kepada ibu Blackwell dalam 20 tahun berapa kali dia mengunjungi Blackwell. Hank kemudian menunjukkan catatan kunjungan yang ternyata hanya 2 kali dalam 20 tahun. Dika mengatakan bahwa tidak ada bekas rem di jalan dekat Blackwell ditabrak, menandakan Joseph dengan sengaja menabrak Blackwell. Namun Hank mengatakan bahwa bisa saja saat itu Joseph tidak menyadari telah menabrak seseorang karena kondisi hujan deras dan gelap, seperti foto kura-kura air tawar yang tertabrak, di mana tidak ada bekas rem di depannya. Malamnya, Hank terbangun dan mendatangi Joseph yang mengigau. Hank mencoba mengajak Joseph mengobrol dan menanyakan siapa pengacara terbaik yang pernah ia temui. Joseph menjawab Mr. Shaw karena dia seorang pengacara yang melakukan hal terbaik untuk kliennya. Walaupun dia harus menanggung sebab akibat membela kliennya, harus dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Hank diperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan setelah keluar dari Toserba,
Joseph yang semula ke arah yang berlawanan dengan Blackwell, kemudian berbalik arah seolah mengejar Blackwell. Deacon mengetahui prestasi Hank yang membela klien-klien yang bersalah. Menurut Deacon, hukum adalah satu-satunya yang mampu mewujudkan sebuah keadilan. Blackwell memang bajingan, namun di mata hukum hidupnya tetap sama berharganya. Deacon mengatakan akan menuntut Joseph dengan tuntutan pembunuhan tingkat 1. Saat sirene kota berbunyi, yang artinya ada angin tornado, Hank, Glenn dan keluarga serta Joseph dan Dale berkumpul di ruang bawah tanah sambil menunggu angin tornado reda. Dale kemudian diminta menyalakan rekaman video saat mereka masih kecil. Hank and Dad. Judge, you had hair? It is. An arm. Awalnya semua bergembira, hingga pada video yang memperlihatkan tabrakan mobil yang disebabkan oleh Hank. Tabrakan tersebut yang menyebabkan tangan Glenn cedera dan cacat. Joseph pun marah dan membanting kamera tersebut. Hank terpancing emosi karena sifat angkuh Joseph. Mereka berdua sempat bertengkar, namun dapat dilerai oleh Glenn. Joseph kemudian keluar dari ruang bawah tanah, menuju rumahnya yang diikuti oleh Hank. Di dalam rumah, Hank menumpahkan kekesalannya kepada Joseph. Hank marah karena Joseph memasukkannya ke penjara Vandenberg pada saat umurnya 13 tahun dan tidak menghadiri kelulusannya saat SMA dan kuliahnya. Joseph beralasan memasukkan Hank ke penjara agar dapat mendidik Hank karena saat itu Hank mabuk sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan tangan Glenn cacat. Di mana saat itu Glenn punya masa depan bagus di liga utama sebagai pelempar di baseball. Namun kini Glenn hanya bekerja di toko ban. Menurut Joseph, dia memang sibuk, namun karena dialah kebutuhan Hank dan kakak adiknya dapat terpenuhi. Joseph juga mengatakan mereka sabar menunggu Hank untuk berkunjung ke rumah dan menjenguk ibunya. Namun Hank tidak pernah datang hingga akhirnya ibunya meninggal. Hank mengatakan dia tidak pernah datang ke rumah itu karena dia tahu Joseph tidak mengharapkan kehadirannya. Keesokan harinya, Hank membersihkan daun-daun yang berserakan di makam ibunya akibat angin tornado. Kemudian Hank mendatangi Samantha. Hank menanyakan siapa ayah Carla kepada Samantha. Namun Samantha tidak memberitahu karena semua akan menjadi rumit jika ayah Carla mengetahuinya. See you in 20 years. Hank kembali ke rumah dan mendatangi Joseph yang sedang minum bir di teras rumah mereka. Joseph mengatakan bir tersebut dia beli pada tahun 1979 dan pada saat itu bir tersebut sudah berumur 23 tahun. Joseph juga meminta maaf kepada Hank karena telah meremehkan pernikahannya. Karena memang tidak mudah mempertahankan keharmonisan pernikahan. Kemudian mereka bersulang untuk kesuksesan persidangan besok hari. Exact time, Sheriff? Di persidangan, diputar rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil Joseph yang berbalik arah seolah mengejar Blackwell. Namun setelah melihat dan sedikit mengingat kejadian pada saat itu, Joseph yang coba berdiri tiba-tiba lemas seperti akan pingsan. Joseph kemudian dibawa ke rumah sakit. Joseph mengatakan kepada Hank bahwa dia memang membunuh Blackwell. Namun Hank tidak mempercayainya dan meminta Joseph agar tidak mengatakannya saat di persidangan. Hank yang nanti akan berbicara dan memberi sanggahan di persidangan. Di persidangan, Hank menanyakan apakah Joseph ingat telah menabrak Blackwell, di mana kecelakaan tersebut terjadi pada hari istri Joseph dimakamkan, hari yang berat, gelap, dan hujan yang lebat. Joseph pun menjawab tidak mengingatnya. Namun saat Dika memastikan kembali, Joseph mengatakan bahwa dia tidak ingat telah menabraknya. Joseph merasa memang sengaja membunuh Blackwell. Hank mencoba membela. Alasan Joseph yang tidak ingat telah menabrak Blackwell, apakah karena Joseph sedang melakukan pengobatan?
Joseph yang awalnya tidak mau menjawab dan marah di persidangan, Sit down. I'm not done. kemudian ditenangkan oleh hakim. Joseph pun akhirnya mau menjawab bahwa selama 6 bulan ini dia sedang di kemoterapi karena kankernya. Kemoterapi tersebut menyebabkan efek samping seperti mual, kelelahan, delusi, hilang nafsu makan, dan depresi. Joseph awalnya menyangkal efeknya juga hilang ingatan. Namun Hank menanyakan kembali kenapa Joseph bisa tidak ingat telah menabrak Blackwell. Joseph mengatakan bahwa dia memang tidak ingat telah menabrak Blackwell. Namun dia ingat kata-kata Blackwell saat di Toserba. Blackwell mengatakan akan mengencingi makam istrinya. Hank yang masih penasaran mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Joseph dihina dan diancam oleh orang lain karena memang resiko pekerjaannya. Selain itu, Joseph dikenal sebagai hakim yang tegas. Namun kenapa Joseph dulu mau memaafkan dan menghukum Blackwell hanya 30 hari penjara sebelum Blackwell membunuh pacarnya? Seharusnya Blackwell dapat dihukum minimal setengah tahun. Joseph mengatakan bahwa saat menatap Blackwell, dia melihat sosok Hank yang nakal dan mempunyai sifat pembangkang, namun merupakan anak laki-laki kebanggaannya. Sehingga Joseph merasa harus membimbingnya agar tidak tersesat. Hank kemudian memanggil seorang polisi bernama Augustus yang telah bertugas 22 tahun di pengadilan dan meminta Joseph menyebutkan namanya. Namun Joseph tidak ingat. Saat menunggu hasil putusan sidang, Hank menanyakan kembali kepada Samantha, ayah dari Carla. Karena didesak oleh Hank, Samantha mau mengatakan bahwa ayah Carla ternyata adalah Glenn. Jury entering. All rise. Kemudian di sidang keputusan, juri memutuskan bahwa Joseph tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1. Namun, Joseph dinyatakan bersalah atas penyerangan berencana. Sehingga hakim memutuskan vonis penjara 4 tahun untuk Joseph. Tujuh bulan kemudian, Joseph dibebaskan terkait petisi atas dasar rasa iba yang ditandatangani oleh Dickham. Setelah bebas, Hank mengajak Joseph ke danau yang sering mereka datangi untuk memancing. Di sana, Joseph tiba-tiba mengatakan Hank lah pengacara terbaik menurutnya. Hank pun terharu mendengar kata-kata Joseph. Kemudian Hank mengajak Joseph bertaruh $5 untuk siapa yang dapat menangkap ikan lebih cepat. Namun tidak ada tanggapan dari Joseph. Hank baru menyadari bahwa Joseph telah pergi untuk selamanya. Setelah pemakaman Joseph, Hank kemudian mendatangi ruang pengadilan Joseph. Dan akhirnya Hank tersenyum bangga karena memiliki seorang ayah seperti sosok Joseph. Dan cerita pun berakhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.